Sahabat Shalom, Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan kita pagi ini, hari ke-7 ini, ambil dari Amsal 17 ayat 1 sampai ke 28. Sekali lagi renungan kita pagi ini Amsal 17 ayatnya 1 sampai ke 28. Orang membaca. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Yahweh-lah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memerhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mistika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Yahweh. Apakah gunanya yang uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Haleluya. Kembali lagi pagi ini Amsal. Amsal itu arti daripada Amsal itu apa? Misal, umpama, itu arti daripada Amsal. Amsal ini kebanyakan Amsal daripada namanya Salomo. Salomo yang luar biasa. Di akhir hidupnya dipengaruhi oleh orang-orang fasik. Akhirnya Salomo sendiri pun juga jatuh. Dia luar biasa, raja yang luar biasa. Ayat 1 mengatakan, lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman
daripada makan daging disertai dengan perbantahan. Makanya saya sebelum nikah, saya sudah mengatakan istri saya, dalam rumah tangga itu tidak boleh ada pertengkaran. Di dalam rumah tangga itu tidak boleh ada keributan. Saya wanti-wanti memang dari awal. Tapi pada waktu saya mengatakan itu, apakah saya orang benar? Mungkin saja pada waktu itu saya benar. Sesudah saya selidiki kitab suci ini selama 23 tahun, baru saya sadar sebenarnya saya ini dulu ada orang-orang fasik. Orang fasik itu saudara tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itulah yang kita baca hari ini, pagi ini. Makanya ayat 1 bilang mendingan 1-2 roti kering, tapi ada damai, ada kegembiraan, ya, ada sukacita, daripada kau makan daging rumah, tapi di dalam rumah tangga tidak ada ketentraman. Ya. Kalau soal makan daging, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, dari saya lahir itu sampai saya meninggalkan Sumba itu, namanya orang Sumba kalau makan daging saudara, itu kalau nggak sekilo makan itu belum makan daging namanya. Ya, kalau orang Sumba itu pemakan daging loh saudara ya. Saya makan daging dulu bukan hasil curian, bukan saudara. Saya mengatakan bapak saya itu banyak sekali hewannya. Kalau dulu kerja sawah, potong sapi, makan daging. Jadi kalau mau orang Sumba itu sebelum yang dimasak dengan dipanggang juga beda loh saudara ya. Ya. Itulah yang kita baca hari ini, pagi ini. Mendingan kau makan 1 biji roti kering, tapi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu ada sukacita, damai sejahtera. Ditekankan di sini loh saudara ya. Di sini ada namanya orang fasik dan orang benar. Kalau ada orang mengatakan orang fasik itu benar dan kesalahan orang benar, kedua-duanya keji di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayatnya 15, satu orang coba baca ayat 15-nya. Ya. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Yahweh. Makanya saya mengatakan berulang-ulang, saya mengajak kepada teman-teman, kepada jemaat atau di luar sana, marilah kau baca kitab suci ini. Kau jadikan isi kitab suci ini makanan rohanimu setiap hari. Kalau engkau jadikan namanya isi kitab suci ini atau firman Tuhan itu makan rohanimu, yang manis, yang legit, yang bergizi, pasti dalam rumah tanggamu ada ketentraman dan damaian. Kalau kita baca lagi ayatnya 22, hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Ayat 22 di bawah mengatakan hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur. Kalau ayatnya 23 mengatakan, ayat 23 dibaca, orang fasik menerima hadiah suapan dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Banyak sekali ini yang saya lihat sampai saat ini. Makanya
namanya bahagia yang saya pernah rasakan gitu, kegembiraan itu semu. Dulu loh saudara, jadi beda sekarang ini. Saya sudah membaca kitab suci ini 180 kali. Baru saya pahami kegembiraan asli atau kegembiraan yang semu. Ya. Kenapa saya bisa tahu? Hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Dari tahun 2000 itulah saya merasakan itu. Hati gembira menjadi obat yang manjur. Dari tahun 2000 sampai saya bicara ini saudara, luar biasa deh. Makanya saya mengatakan, saya mengajak siapapun engkau, jemaat maupun pendengar di luar sana, ya, ambillah waktu-waktu untuk dibacalah isi kitab suci ini. Kalau kau sudah baca berulang-ulang, baru engkau tahu nanti kegembiraan yang semu atau kegembiraan yang benar-benar asli. Kalau asli itu saudara tidak ada batasnya. Kalau kegembiraan semu atau apanya, kesenangan yang semu itu sementara saudara, ya, harus ada pendorongnya. Saya betul-betul membedakan saudara. Sebelum saya mengenal kebenaran, ya, sebelum Tuhan mengambil, ya, jadi Tuhan mengambil saya, tidak pernah saya berpikir saya ada di depan mimbar di sini, tidak ada. Tahun 2000 itulah baru saya betul merasakan apa yang diberikan Tuhan dengan yang diberikan di dunia ini berbeda, saudara, ya. Jadi yang diberikan namanya dunia itu semu. Sedangkan yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Kalau engkau benar-benar memahami isi kitab suci, engkau tidak menjadi orang-orang fasik, tidak terima suap. Ya. Kenapa saya mengatakan saudara? Ya. Sebelum tahun 2000 itu saudara, kalau kita mau senang, makanya ada istilah namanya dugem. Dugem, jemaat tahu apa dugem? Nggak tahu kan? Namanya dugem itu duduk gembira. Ada istilah namanya dugem itu. Nah sekarang kan kalau diskotik namanya dugem. Dugem itu duduk gembira. Ada pendorongnya saudara. Diskotik sana itu bermacam-macam saudara, ya. Ada pendorongnya bergembira. Ada paha-paha mulus, ya. Ada narkoba, ada minuman saudara, ya. Jadi orang duduk gembira itu ada pemicunya. Makanya saya dulu sebelum tahun 2000 itu kita pergi duduk gembira itu. Kalau duduk gembira di namanya diskotik ini saudara, tidak gratis. Lu masuk kan di situ langsung bayar dulu. Habis itu saudara, ya, harus minum itu. Nggak boleh kok minum teh di dalam itu. Harus minum itu, ya. Bayar kan? Wah, itu duduk gembira saudara. Habis itu, makanya saya bilang itu namanya semu. Ya. Itulah yang terjadi. Itu adalah tipu-tipuan. Makanya mengatakan tadi, mendingan ini lu makan roti kering deh. Tapi ada ketentraman, ada kesenangan, ada kegembiraan, kan gitu. Tapi tahu namanya kebenarannya. Kebenar yang dimaksud itu kalau engkau benar mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan, amin gak? Itu yang dimaksud. Beda namanya orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu menyimpang, tahu kebenarannya tapi pura-pura tidak tahu. Ya. Makanya saya mengatakan khotbah-khotbah yang lalu itu kan orang-orang fasik sering namanya terima upah. Terima upah sana, terima upah sini. Kalau dia bilang pelayanan keluar itu dia tanya dulu akomodasinya, ya, supaya dia
bergembira saudara, supaya dia tak tenang saudara. Apakah ini dari Tuhan? Bukan. Nanti kita selidiki, kita suci ini saudara. Bukan. Itu namanya yang semu. Harus ada pemicunya. Ya, makanya saya mengatakan narkoba itu saya tahu semua. Ya, bagaimana reaksinya? Ya, reaksinya gele itu kayak apa? Reaksinya namanya sabu itu kayak apa? Reaksinya namanya ekstasi itu kayak apa? Ya. Jadi saya tahu. Jadi saya ini bukan pemakai yang magat gitu. Saya ini pasif. Gitu. Bukan nyandu loh ya. Saya ini kan saya tidak nyandu narkotika. Enggak. Saya pernah cobai. Ya. Jadi namanya saya ini pasif. Jadi tidak nyandu loh saudara ya. Jadi saya tahu tuh bagaimana reaksinya namanya gele itu kayak apa. Reaksinya namanya sabu itu kayak apa, reaksinya namanya ekstasi itu apa, ya. Dan reaksinya minum. Nah, minum kan sehari-hari saya ini, gitu. Kalau minum itu kan tidak dilarang, tidak ada undang-undang sana kan. Coba kan namanya gile, ya, sabu, nah, ekstasi ketangkap, belum masuk penjara aja. Ya. Pada waktu kita isep namanya gile gembira kan luar biasa gembira, luar biasa gembiranya. Tapi harus bayar saudara. Ya, dia bertahan paling 1 jam 2 jam, isap lagi saudara. Beda dengan ekstasi. Ekstasi itu bisa 24 jam loh saudara. Ya, bertahan lah. Makanya orang sekarang kan larinya ke ekstasi. Gitu. Sekarang bisa diberantas nggak? Susah saudara. Kenapa juga ini kan di penegak hukum juga pun banyak juga terlibat saudara. Banyak juga sudah ketangkep. Ya. Itulah saya rasakan tahun 2000 itu. Ya. Coba kan. Benar-benar tahun 2000 itu pada waktu saya membaca kitab suci. Jadi saya bisa membedakan namanya kegembiraan semu, ya, itu dengan kegembiraan yang asli itu benar-benar diberikan oleh Tuhan. Luar biasa, ya. Makanya dulu kalau saya sebelum tahun 2000 itu kalau gele kan saya naik ke atas, saya gele malam-malam jam 12, jam 1 bisa gele di atas. Itu luar biasa saudara. Surga loh saudara. Jadi saya khotbah itu untuk bukan mengajari orang ya, bukan. Ingat ya, ini pengalaman saya yang lalu, ya. Supaya saudara nanti jangan ditiru, jangan dicoba-coba. Jadi saya peringatkan kepada jemaat maupun pendengar, jangan sekali-sekali kamu mencoba. Khususnya saya peringatkan kepada perempuan, jangan sekali-sekali mencoba. Kalau kamu mencoba ini, kamu susah keluar dari. Yakin betul-betul. Lihat kan di sana diskotik sekarang itu, ya, itu anak-anak kemarin saudara, remaja-remaja itu luar biasa saudara, makin menggila itu saudara. Kenapa seperti itu? Nah, apakah di rumah itu orang-orang miskin? Tidak juga, tidak semua orang miskin. Orang-orang tuanya ini kan saudara, orang-orang kaya juga saudara. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada ketenangan, makanya dia cari lagi namanya yang semu. Ya. Loh sekarang orang korupsi sekarang itu yang masuk penjara sekarang itu, apakah uangnya nggak banyak? Tapi tidak puas saudara. Saking banyaknya duit, banyak juga kak yang dugem itu. Ya. Banyak saudara. Sampai ada yang punya TV yang gede banget di Indonesia ini, ketangkap juga loh saudara. Itu duitnya. Orang yang punya TV ini sudah pakai tidur juga duitnya mau dibuang kemana ini duit pun susah. Ya. Akhirnya apa? Mainan narkoba saudara, coba saudara. Ya. Ya. Kenapa saya ambil hari ini mas? Supaya ini pendengar maupun jemaat ini mencatat ini saudara. Ya. Coba. Makin menggila sekarang ini. Ya. Maka kalau ada orang sekarang di dunia ini orang makin benar itu omong kosong, tidak benar. Ya. Kebenaran yang semu itu, ya. Itu pengakuannya mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Ya. Kalau dari Tuhan itu kalau punya kemauan saja engkau baca kitab suci ini berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau membedakan ini. Yakin betul-betul, ya. Makanya kalau engkau baca namanya Mazmur 1 ayatnya 1 sampai 3 yang kencang. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu namanya kesenangan abadi, saudara. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang, yang mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan. Itulah yang benar-benar yang saya katakan tadi, bukan semua, tapi itu yang benar-benar permanen, saudara. Ya? Makanya yang kita baca hari ini, namanya Amsal ini tidak bicara namanya masalah hal-hal dunia. Ya? Tidak bicara loh, saudara. Makanya saya mengajak kepada jemaat, marilah kau ambil keputusan itu, kau baca kitab suci, jadikan isi kitab suci makan rohanimu setiap hari. Kau jadikan ini isi kitab suci ini makanan yang lezat, yang bergizi. Nah, kalau dia sudah bergizi, pasti engkau namanya bergembira. Hati yang gembira menjadi obat yang manjur, saudara. Ya? Kenapa saya mengatakan saya angkat ini sudah 23 tahun ini? Ya, coba, saya tidak sakit lagi. 23 tahun ya, 23 tahun dari tahun 2000 saya baptis sampai saya bicara ini, saudara. Saya sehat-sehat saja. Ini kan mau mendekat umuran 70 tahun, tapi saya masih sehat, betul-betul luar biasa sehatnya. Ya. Karena ada kegembiraan tadi, ya, yang kita sudah baca tadi Mazmur 1, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kita renungkan, yang kita baca itu apa? Namanya hukumnya tuh Tuhan. Ya. Ini kan Mazmurnya Raja Daud, itu raja kebenaran, saudara. Makanya kalau engkau baca lagi Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11 tadi, bagaimana namanya Tauratnya Tuhan itu benar-benar dia makanya Taurat itu lebih manis daripada namanya madu baca. Ya. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11 mengatakan di sana bagaimana dari hatinya yang dalam, namanya Raja Daud ini sangat namanya mencintai, sangat menyukai namanya apa? Tauratnya tuh Tuhan baca. Ya. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Katakan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Taurat itu sempurna. Ini raja kebenaran, saudara. Tauratmu itu sempurna. Wah, kagum betul saya ini. Ya. Sangat menyenangkan namanya hukum-hukum. Lebih manis daripada madu, lebih murni daripada emas. Dia sangat menyukai, dia sangat gemar akan namanya hukum-hukumnya tuh Tuhan. Siapa ini? Dia adalah raja kebenaran, Raja Daud ini. Ya. Maka dalam peperangan itu dia sukses besar, saudara. Kenapa dia sukses itu? Karena kesukaannya dia adalah namanya Tauratnya tuh ya. Kegemarannya dia adalah namanya hukumnya tuh Tuhan. Mazmur 119 ayat 1-2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu. Mazmur 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Yahweh. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Coba, saudara,
Berbahagialah orang yang segenap hatinya yang mencari namanya kebenaran itu, yang mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Ini perkataannya Raja David, saudara. Ya? Memang di judul sana tidak ada namanya pemazmur siapa ini. Saya yakin ini tidak lain tidak bukan ini adalah rangganya Raja David gitu kan. Ayat 26 mengatakan firman-Mu itu jadi kegemaran. Ayat 26. Ayat 26, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya. Coba, ya. Ayatnya, tadi ayatnya 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Jadi namanya kegemarannya dia adalah namanya hukum-hukumnya tuh Tuhan. 47 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Coba saudara, ini adalah raja-raja kebenaran ini, ya. Makanya dia mengatakan ini, ya. Coba firman-Mu itu, ya, benar-benar luar biasa, ya. Lebih daripada ribuan keping emas, ribuan keping perak ayat 72. Torah yang Kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Coba saudara, makanya kalau saudara baca namanya Mazmur 119 ini, karena itu 176 ayat. Coba deh kalau saudara baca di situ, wah luar biasa saudara. Luar biasa. Makanya Mazmur 119 ayat 103 di sana mengatakan, betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Coba saudara, lebih daripada madu. Ini kan dia ulang-ulang saudara. Makanya 174 di sana. Saya penutup ini Mazmur ini 174 mengatakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Yahweh, dan Taurat-Mu menjadi kesukaan. Menjadi kesukaanku, menjadi kesenanganku, menjadi kegembiraanku. Jangan dibalik-balik. Kalau orang-orang fasik sekarang namanya Taurat Tuhan wah ini fasik namanya. Ini sekarang terang-terangan dari mimbar mengatakan bahwa namanya hukumnya Tuhan itu sudah tidak dipakai lagi, sudah dibatalkan. Ini namanya orang-orang fasik ini. Ya. Coba. Mereka terima suap ini untuk memutarbalikkan namanya hukumnya Tuhan ini. Ya. Makanya saya mengatakan supaya engkau tahu namanya kegembiraan semu atau asli itu. Marilah kau ambil waktu untuk membaca kitab suci ini. Supaya engkau tidak ditipu. Ya. Janjinya Tuhan itu kalau engkau benar-benar menjadi kegemaranmu namanya Taurat ini, maka aku akan hindarkan dari apapun. Kau hindarkan dari penyakit, kau hindarkan dari namanya kelaparan, aku hindarkan dari peperangan dan lain sebagainya. Itu janjinya. Ya, makanya mengatakan tadi Amsal namanya 17 tadi mengatakan ayat 22, hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Ya. Menjadikan betul-betul namanya Taurat itu menjadi manjur gak? Kalau engkau punya pemahaman yang benar, ya. Kalau benar-benar engkau mencintai namanya hukumnya Tuhan, maka dia akan menjadi manjur saudara. Ya. Dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu, dan lain sebagainya. Itulah namanya janji Tuhan. Ya. Tidak memutarbalikkan namanya kebenaran. Yang memutar-mutar kebenaran ini adalah orang-orang fasik yang tidak memperdulikan namanya apa? Hukum-hukum Tuhan ini. Ya, coba. Bagaimana orang-orang fasik ini memperdaya orang dari awal dulu ini, ya, dari awal ini memperdaya manusia sampai saat ini. Jangan berpikir-pikir sekarang tidak ada orang fasik. Orang fasik itu jelas-jelas sekarang ini bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Itu namanya fasik. Ya. Kalau kita baca lagi Mazmur 50 ayatnya 16-17,
Mazmur 50 ayatnya 16-17. Tetapi kepada orang fasik Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Coba sekarang saudara, kalau kita angkat begini, Taurat, lu pulang aja zaman Bahula katanya, coba, ya, itu namanya apanya Taurat itu sudah tidak zamannya lagi, makanya harus dibuang. Nah kalau engkau sudah buang ini namanya tadi yang jadi kegembiraan, yang namanya kesenangan, yang namanya Raja Daud ini itu semua, maka rohanimu apa? Gitu? Kalau sudah tidak ada hukumnya Tuhan tadi, ya, makanya gampang dia menyerang engkau melalui penyakitnya, melalui ekonomimu dan lain sebagainya. Karena engkau buang ini. Yang jadi kegembiraannya tokoh-tokoh besar sekarang ini, mereka bilang suruh buang. Nah kalau kau suruh buang ini, terus makan rohanimu apa? Ya? Kan gitu, ya? Coba. Makanya orang-orang fasik ini, memang orang fasik ini memang sudah ditentukan dari rahim ibunya itu, memang orang fasik itu sudah ketahuan dia fasik. Coba Mazmur 98 ayatnya 34 ya. Ya. 58, Mazmur 58 ayat 34. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ya, itulah yang terjadi sampai saat ini, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, begitu sombongnya mereka ini, katanya namanya hukumnya Tuhan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sudah. Kita memperoleh kegembiraan dari mana? Kalau ini hukum-hukumnya Tuhan, kau suruh buang. Bukankah tadi kalau engkau mencintai namanya Tauratku, maka aku akan hindarkan segala penyakit apapun. Ya? Kan sudah dipesan di sana, kalau kita baca namanya Keluaran 15 ayat 24 sampai 26 di sana mengatakan, ya, kalau engkau benar-benar ikuti namanya hukum-hukumku, maka aku hindarkan segala penyakit apapun. Kan sudah diberitahukan itu awal-awalnya. Kenapa kemudian hari sekarang ini orang-orang fasik ini terlalu banyak di mimbar ini, yang sudah berderet-deret namanya gelarnya sekarang, disuruhlah namanya hukumnya Tuhan ini dibuang. Nah kalau sudah dibuang ini hukum Tuhan, terus pakai apa gitu loh? Bukankah kau buang ini akhirnya apa akibatnya? Ya? Kan sudah diberitahukan di dalamnya. Ya, makanya di sana ada namanya berkat dan ada kutuk saudara. Ya, coba kan. Kalau kau suruh buang ini hukumnya Tuhan, pasti nanti penyakit lah, ya, kelaparan lah, ya, perang lah, dan memang lu nggak kena perang, ya, ya, pasti namanya ekonomi. Lu nggak ekonomi ya, pasti namanya penyakit. Antara tiga tuh, nggak bakal lolos. Makanya banyak orang-orang sekarang ini saya lihat ini ya. Kalau sudah tua, apalagi seumur-umur saya itu, mau jalan saja pun itu sudah susah deh, sudah. Ya, kenapa seperti itu? Karena dipengaruhi orang-orang fasik tadi, disuruh buang namanya hukumnya tuh, menjadi kegembiraan, jadi kesenangan tadi, disuruh buang saudara. Nah kalau sudah seperti itu, mau ikut itu, ya. Kan sangat jelas tadi itu kan ayatnya Mazmur 58 tadi ayat 3 sama 4 tanda kan orang fasik itu dari kandungan itu sudah ketahuan ini. Ya. Sudah ketahuan nanti. Begitulah yang terjadi sampai saat ini. Makanya sampai saat ini misalnya di mimbar-mimbar sampai saat ini kan orang-orang asing ini yang bukan keturunan Israel, ini yang benar-benar gesit betul, nafsu betul di mimbar itu bahwa Taurat itu sudah dibuang. Coba kan akibatnya apa? Ya, coba kan. Loh, khotbah ini saya ini kan tidak didengar, Kak. Didengar juga kan di YouTube itu. Coba kan. Ya. Coba kan. Mau sekali-sekali kayak bilang amin kayak itu nggak ada loh. Ya, kan? Paling juga ada yang lain itu satu lah kan. Memang benar juga sih. Karena firman Tuhan bilang karena sempitnya jalan sedikit sekali orang, karena luasnya jalan itu banyak sekali orang yang mati, rame-rame masuk di situ katanya. Ya. Coba saudara,
Orang sekarang kalau di tempat-tempat ibadah nggak pakai pikiran sehat lagi. Diikuti nafsunya yang dari mimbar itu, yang tidak ada dasarnya mengajari orang. Makanya saya berulang-ulang dari tahun 2000, kalau engkau buang namanya hukum Tuhan, pasti kau tahu akibatnya. Makanya tahun 2000 itu saya mengajak teman-teman saya ini kan, ayolah mari kita bekali diri kita ini dengan firman Tuhan, dengan kita mencintai namanya, kita kembali ke hukumnya Tuhan, kita kembali kepada Tauratnya Tuhan. Pasti ini benar-benar luar biasa, saya bilang sama teman-teman saya ini. Akhirnya sekian teman saya itu yang orang berotot-otot itu, waduh, akhirnya mereka ya gimana ya, meninggal itu ya mati, ya pasti ya mati lah. Saya ini kan pasti juga mati lah. Tapi matinya kita kan ada apa? Sudah diberita, tahu kan? 70 kalau kuat 80 tahun ya. Kalau kau baca Mazmur 90 ayat 10 di sana mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun ya. Coba ada orang kaya gitu kan, saya lihat orang kaya ini. Orang kaya itu kan waduh, di kursi saja makannya bubur, padahal itu kan kayanya luar biasa loh saudara. Banyak sekali ya. Jangan bilang saya ini bukan pencari uang, saya juga pencari uang dulu kan, masuk di diskotik itu memang nggak pakai uang saudara. Kalau gajimu itu gaji pegawai negeri, lu nggak bisa masuk di situ. Kalau nggak pengusaha itu nggak bisa masuk di situ saudara. Bisa nggak makan istrimu di rumah, ya. Bayarlah di sana itu kita bayar, ya. Minuman itu berkerat-kerat, berbotol-botol minum saudara, ya. Itu orang-orang fasik. Saya tidak tahu dulu fasik itu apa. Sesudah saya selidiki kitab suci ini bertahun-tahun, selama 23 tahun, baru saya paham itu namanya fasik. Itu tahu, dia tahu pasalnya ada. Contoh yang sering saya angkat ini, misalnya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ini kan perkataannya Tuhan sendiri ini. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat, satu titik, satu iota. Mendingkan langit, dan selama ada langit dan bumi, Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Selama ada langit dan bumi loh. Mendingkan langit dan bumi runtuh daripada satu titik. Loh, orang ini dibaca nggak ini? Dibaca sekian orang, tapi mereka biasanya orang-orang fasik itu muter-muter. Makanya rata-rata orang fasik itu lihat kan buku kan banyak itu. Mereka tumpuk-tumpuk buku itu kan gitu. Itu orang-orang fasik. Mereka menyaingin Tuhan. Mereka menyaingin Tuhan, kok Tuhan itu kan Taurat Tuhan kok tipis banget sih. Kok begitu-begitu saja dia bikin tulisan-tulisan, dia bikin muter-muter. Ini yang simpel-simpel saja pun orang nggak mau baca, apalagi lo bikin buku yang tebal-tebal begitu, dilihat aja orang nggak mau. Gimana sih? Coba. Akhirnya dia jadikan buku-buku berhalanya itu dia diamin, nggak ada yang baca juga. Coba. Lo ada yang tipis saja orang nggak baca, kok bagaimana yang tebal-tebal dibaca gitu kan? Itulah perbuatan orang fasik itu saudara. Tidak peduli. Sekalipun dibilang mendingkan langit dan bumi, lenyap itu daripada satu titik. Kalau mulai ada juga yang dokter-dokter konyol itu kan gitu kan, coba tapi dikeliling-kelilingin dulu. Tidak jelas-jelas. Akhirnya dia lari dan nanti ke Efesus itu saya bilang inilah dokter-dokter yang tidak memadai. Coba. Mau senang itu. Coba kan, kalau sudah matilah orang baru nanti dia bawalah kunci kerajaan sorga. Oh, berbahagialah dia, sudah ada di pangkuan Bapa. Bapa siapa yang memangku? Bukan selama ini kau ajari orang dari mimbar itu, kau suruh buang namanya Taurat itu, kau buang suruh hukumnya, akhirnya akibatnya apa? Akhirnya orang kalau nggak langsung mati marana loh saudara. Mondar mandir ke rumah sakit, coba sudah habis duit sampai terkuras loh duitnya. Coba sampai orang-orang kaya itu sampai habis duitnya untuk dia mempertahankan. Kalau saya seperti itu mendingan minum racun aja mati daripada sengsarain keluarga.
mondar mandir masuk rumah sakit, belum nanti kencing di tempat tidur, berak di tempat tidur. Akibat ini disuruh buang, namanya hukumnya Tuhan. Coba kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya? Makanya Yesaya 48 ayat 22 mengatakan orang fasik itu tidak ada ketenteraman loh. Coba Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Yahweh. Gak ada itu katanya. Kalau ada pun saya bilang tadi itu damai sejahtera yang semu. Ya. Jangan bilang orang-orang fasik tidak senang. Ada duitnya dia senang ke luar negeri, gitu. Dia kemana-mana, habis itu dia suntuk lagi. Habis itu nanti dia masuk lagi ke dugem. Loh ini bukan memfitnah loh saudara, banyak sekali seperti itu. Orang-orang besar loh saudara yang sudah ada uangnya sudah setumpuk-tumpuk, mau beli apa saja pun, mau makan emas pun juga bisa gitu loh. Tapi kok nggak pernah tenang gitu loh, ya. Akhirnya dia pergilah namanya ke diskotik, dia minumlah namanya racun-racun itu, ya. Akhirnya ketenangan sementara itu adalah semu namanya, ya. Coba. Ya. Jadi namanya orang fasik itu tidak ada nama ketentraman. Ya. Kalaupun ada ketentraman, ada pendorongnya, karena dia ada duit kan begitu, ya. Supaya dia senang, dia ke luar negeri, tidak puas ke luar negeri, nanti itu tadi, ya. Masuklah dugem namanya, duduk gembira. Coba, karena tidak ada puasnya. Beda yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita selidiki kitab suci ini dengan teratur, ya, supaya kita tahu yang dimaksud tadi hati yang gembira, obat yang manjur. Ada yang dari dalam ini tidak ada pemicunya apa-apa, tapi tiba-tiba ada sukacita. Makanya pada waktu saya tahun 2000 itu kan, tahun 2000 itu kan ekonomi Indonesia kan dunia lah, bukan Indonesia saja. Termasuk juga usahaku kan habis sekali kan gitu kan, coba. Nah disitulah saya rasakan, ya, kok tiba-tiba ada damai sejahtera. Saya benar-benar ada keinginan untuk membaca kitab suci ini, ya. Coba kan, dengan makan telur 1 biji ini kan, dengan 4 orang ini kan, ya. Coba, ya. Ada namanya sukacita, ya. Kenapa ada sukacita itu? Karena saya sangat mencintai namanya hukumnya Tuhan. Saya tidak mau aja itu mau meninggalkan namanya hukum. Makanya kalau ibadah itu saya bilangnya harus hari Sabat. Hari Sabat itu sudah ditentukan Tuhan itu kekal, ya. Makanya kalau kau bersenang-senang itu namanya Sabat, gitu. Ya, kalau kau baca namanya Yesaya 58 di sana kan, kau jadikan Sabat hari kesenangan, ya. Kan itu, ya. Makanya Sabat itu harus dijadikan hari kesenangan, hari kegembiraan. Kenapa dia bilang hari kegembiraan? Karena apa? Karena ada namanya sukacita, karena hari ini hari yang diberkati saudara. Coba satu orang Yesaya 58. Ini saya angkat namanya Sabat ini 58 dari 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Luar biasa saudara. Kalau saya mengajak itu namanya kalau kamu ibadah apa Sabat, karena itu namanya turun, namanya berkat. Berkat itu apa? Halo? Sukacita, damai, ya. Makanya setiap Sabat itu, makanya Tuhan memberkati, turunkan namanya sukacita, damai, sejahtera. Jadi dalam hidupmu ada ketenangan, kegembiraan, sukacita namanya, ya. Makanya bilang itu hari ke-7 hari yang
berkati gitu loh. Tapi di luar sana ribut-ribut banget masalah sahabat lagi. Inilah orang-orang fasik yang menulikan telinganya, yang tidak mau mendengar. Coba. Makanya dia bilang orang-orang fasik itu tidak ada sukacita, damai sejahtera. Yesaya 57 ayatnya 21. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Tuhan. Tidak ada. Itu orang-orang fasik. Kalaupun ada damai itu namanya semua. Jadi harus ada pemicunya. Kalau dia punya uang, baru dia gembira gitu kan. Beda yang tadi. Kalau benar-benar engkau menguduskan sahabat, maka aku turunkan namanya sukacita, damai sejahtera. Kesehatan. Itu sehat itu perlu sekali loh saudara. Bagaimana lu bersukacita? Bagaimana adalah kegembiraan dalam hatimu kalau engkau tiap hari hanya sakit. Coba kan, akhirnya kalau orang sakit, dia halalkan segala cara. Coba kan, dokter gak mampan, habis dukun, wah pokoknya kepercayaan nenek moyang dia campur aduknya, akhirnya mati. Kalau sudah seperti ini, sudah. Kalau orang sakit itu, saya mau beritahukan, kagak bakalan ada sukacita, gak bakalan ada sukacita. Beda yang diberikan oleh Tuhan. Yang diberikan Tuhan begini, apanya, Yeremia 9 ayat 23-24. Tuhan sangat senang itu, Coba Yeremia 9 ayat 24-23. 23-24. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Coba saudara, dia mengenal kebenaran, dia mengenal akan aku, itu yang gua sukai saudara. Itu yang dia janjikan Tuhan. Bukan secara materi. Tuhan juga tidak larang saudara engkau kaya. Tapi alangkah baiknya kalau engkau kaya dalam kebenaran. Makanya orang kaya itu harus suka memberi. Dia suka sekali memberi. Kalaupun ada itu dihitung pakai jari loh saudara. Kebanyakan orang kaya itu dia berpoya-poya ke luar negeri, yang tidak ada manfaatnya. Coba, kalaupun ada orang kaya itu emperador, memang udah kecil lah saudara. Orang-orang kaya suka memberi. Dia senang sekali dia memberi. Kalau orang namanya kaya itu dia senang memberi, ya wajar saja karena memang ada. Tapi kalau engkau tidak punya, tapi engkau memberi, itu lebih kaya daripada orang kaya saudara. Jadi harus dicatat ini. Tuhan itu sangat menyukai kalau engkau mengenal kebenaran, engkau mengenal Tuhan yang benar, sangat dia sukai saudara. Itulah janji Tuhan. Dia berikan kepada orang-orang yang namanya merendahkan hati saudara. Hati yang gembira, obat yang mujarab, yang luar biasa. Makanya zaman Yahshua waktu Tuhan ini turun di bumi ini, Yahweh itu turun di bumi menjadi anak manusia. Coba, bagaimana iblis membawa gunung, di atas gunung, kalau engkau menyembah, gue berikan seluruh isi kolong langit. Coba satu orang, Matitia 4 ayatnya 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yahshua kepadanya, menyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah
Tuhan Yahwehmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba saudara, coba bayangkan saja sekarang jutaan manusia, jutaan miliaran berlomba-lomba namanya mencari uang. Tuhan itu juga tidak akan melarang-larang banget kalau engkau mencari uang. Gitu? Coba kan, ada orang namanya mencari uang dari pagi 90 sampai pagi, banting tulang-tulang banting. Ya, coba kan. Kalau engkau dari zamannya tulang tulang banting itu, kalau kau peroleh benar-benar nggak ada masalah. Tapi kalau kau dari pagi sampai malam lu kerja, tidak urus lagi keluarga segala macam karena engkau katanya mencari makan, ya. Tidak ada lagi waktu-waktu untuk merenung namanya firman Tuhan, ya. Akhirnya apa? Nah, pada suatu saat nanti, ya, lu sakit. Akhirnya apa? Yang lu kumpulkan ini, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebentar aja dia kuras habis. Coba, banyak sekali seperti itu, saudara. Gitu? Terlalu banyak. Oh, karena itu tadi, ya, dia lupa namanya makan rohaninya. Bagaimana dia tidak lupa makan rohaninya kalau dari mimbar sendiri pun juga mengatakan bahwa hukumnya Tuhan itu sudah tidak dipakai lagi. Coba disuruh bebas itu akhirnya orang banyak yang terjun bebas. Ya? Nah kalau sudah tidak ada itu mau apa? Akhirnya kesian ini orang-orang ini. Ya? Kalau saya dari dulu kerja dari pagi sampai malam ya ada lah hasilnya. Gue bersenang-senang. Gue pergi ke diskotik sana, gue bayarlah perempuan-perempuan, gue minum lah. Dulu apa yang tidak ada di rumah saya, minuman apa saja ada. Coba kan, ya? Coba teman-teman saya orang-orang berduit, ya, merasakan nggak namanya kenikmatin dunia? Dia merasakan lah, ya? Sangat merasakan. Ya? Gue beli mobil, sama ganti-ganti mobil, ya, gue nikmati. Coba kan makan, bukan nggak makan lah yang namanya pinggir-pinggir jalan, carilah makan-makan restoran lah. Ya, coba kan, nah, pan juga kecil-kecil nelayan lah namanya sana di Ancol. Coba, ya, pernah menikmati. Akhirnya saya sadar dulu tahun 2000 itu Tuhan yang saya buat apa kau miliki? Ya, kau cari banting tulang banting, tapi kau mati katanya. Ya, dari situlah disadarkan Tuhan. Ya, coba saya ini kan kerja biarpun sakit, paksa juga kerja. Ya, makanya saya mengatakan pernah bisa bersaksi, saya tuh berat darah loh saudara. Karena mungkin karena fisik juga itu nggak mati-mati loh saudara, itu tahunan loh saudara. Ya, coba nggak mati loh saudara, luar biasa lah. Mungkin karena cari uangnya tadi itu, nggak ada waktu lagi untuk namanya firman Tuhan tuh nggak tahu lah. Pokoknya ada. Ya, dulu ikut saja kalau mau minggu ya sudah ikut minggu saja, nggak tahu apa-apa, pergi nganga-nganga saja rumah ibadah. Ya. Memang juga pun tidak benar di situ, coba akhirnya nganga-nganga saja, akhirnya apa? Ya, sakit itu. Ya, coba pada waktu tahu namanya kebenaran tahun 2000 itu sampai saya bicara ini sehat-sehat aja. Termasuk istri saya, kedua anak saya, kami berempat di sini. Nggak pernah berurusan lagi ke dokter, obat. Saya tidak melarang loh orang ke dokter loh ya. Dokter itu benar loh saudara, yang dia belajar betul-betul. Ya. Tapi kan ada firman juga di dalamnya. Gitu? Jadi saya tidak melarang orang loh atau jemaat jangan ke dokter, jangan, tidak begitu. Ya. Tapi iman saya dengan keluarga saya sudah cukup saja namanya Tuhan kami adalah Yahweh, itu adalah dokter segala dokter tabib. Ya sudah 23 tahun. Ya. Coba kan 23 tahun loh saudara. Nggak sepeser juga keluar duitnya. Ya. Aman-aman saja, sehat-sehat saja sampai saat ini. Itulah berkat. Ya. Bukan yang dari mimbar, oh aku diberkati Tuhan saya banyak uang. Oh kamu diberkati Tuhan kalau kau kerja banting tulang banting. Ya ada ajaran-ajaran konyol itu yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak dilarang gitu loh. Makanya dalam saya bilang nggak usah terlalu muluk-muluk deh, paling tidak imbang lah. Ya 50% lah. Makan rohanimu dengan jasmanimu. Ya. Makanya kalau engkau ada waktu kerja itu kan ambillah waktu-waktu mungkin istirahat, baca sebentar, baca berapa pasal. Nah, jadi isilah hari-harimu itu dengan namanya kebenaran Tuhan. Karena itulah yang menjamin sehingga apa yang kau kerja, kau banting tulang banting itu tidak sia-sia. Nah, tapi kalau kau tidak kenal kebenaran, akhirnya apa? Pada waktu kau sakit, akhirnya kau kumpulkan tadi habis.
Coba. Sudah habis lagi utang lagi mati. Coba. Nah kalau sudah begini kan meninggalkan namanya utang, namanya keluargamu, gimana sih? Ya? Itulah akibatnya. Karena tidak tahu kebenarannya. Ya? Makanya saya mengatakan orang-orang fasik ini memang sudah disuap juga. Akhirnya dia tetap fasik, ditularkan kepada jemaatnya. Coba. Makanya jemaatnya juga sendiri pun juga nggak, memang karena dia tidak pernah membaca. Kalau mendengar-dengar gitu ikut ngotot juga loh saudara. Bukan dia mendengar, dia tidak mencatat pasal berapa, ayat berapa. Sehingga habis khotbah itu kan paling tidak kan dia baca dong, kan gitu. Dia baca ulang lagi kan gitu kan, dia dengar ulang lagi kan gitu. Itu kan sangat berguna sekali. Kan bukan gue soal ajarin orang itu, kan memang tulisannya seperti itu. Hanya kalau engkau tidak sempat-sempat namanya membaca kitab suci, kan tinggal kau nongkrong di rumah ini kan, kau nongkrong, tinggal kau sediakan kopi di depanmu situ kan, tinggal kau dengerin khotbah ini kan, tinggal lu catat, lu selamat aja, yakin lu selamat. Bukan saya yang menyelamatkan, ya, yang menyelamatkan itu kalau engkau mencatat tadi pasal ini ayat begini, terus kau renungkan, terus kau lakukan, pasti lu lama saudara, ya, selamat aja. Ya. Jadi itu tadi kan dia iblis itu membawa dia pun pada waktu dia bawa, dan tahu nggak bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, iblis. Halo, saya mau tanya kepada jemaat, iblis itu tahu nggak bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Tidak tahu, karena memang iblis itu tidak maha tahu, kan gitu kan. Makanya nyala iblis ada tertulis yang dimaksud apa? Halo, yang dimaksud tadi ada tertulis, yang dimaksud apa? Taurat, hukumnya, kan begitu? Ya, itu kan tadi kan kutipan itu ada tertulis, tertulis, peringatkan kepada manusia bahwa namanya Taurat itu segala-galanya, itulah makanan rohanimu, yang makan rohanimu abadi, itulah yang menyehatkan tubuhmu, ya, sehingga engkau tidak pikun, sehingga engkau tidak mati karena penyakit. Kalaupun engkau mati namanya nanti penyakit, itu namanya itu dengan secara alamiah, namanya secara alamiah itu kalau orang sudah tua 70, ya, itu secara alamiah namanya sakit tua namanya, ya. Bukan sakit namanya barusan 10 tahun, 20 tahun, ini kok terus mati. Ini kan tidak benar, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah. Kalau engkau orang imanmu yang salah itu, kan begitu. Tapi kalau imanmu yang benar, ya, kau ikuti namanya perintah Tuhan itu, makanya dia tidak akan menimpamu penyakit manapun. Makanya kalau engkau baca Mazmur 91 itu kan 16 ayat itu, ya. Dia akan menjaga keluar masukmu, tidak akan menimpa penyakit apapun, malapetaka pun tidak akan karena dia mengenal aku, katanya. Kita mengenal dia sebagai apa? Makanya Yeshua itu kau mengenal waktu dia datang di bumi ini, kau kenalnya sebagai apa? Sebagai Tuhan yang Esa atau sebagai Tuhan yang banyak? Kalau engkau mengenal dia Tuhan yang Esa, ya, maka dia akan menjamin, ya. Kenapa saya mengatakan Tuhan yang Esa? Kalau engkau baca namanya Markus sana 12 ayatnya 28 sampai 34, sana kan sangat jelas di situ. Benar Tuhan dia Esa, tidak ada yang lain. Dia jawab namanya Tuhan Yeshua, pasti engkau tidak jauh-jauh kerajaan surga, begitu saudara. Itu yang dimasukkan kegembiraan yang permanen, bukan semua. Ya. Lanjut, ya. Matitya 5, tapi kita ambil dari 10-nya saja sampai 12. Karena itu berbahagia itu ada namanya 10 bahagia saudara, ya. Jadi ambil dari 10 sampai 12 saja. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga,
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Coba. Jadi berbahagialah karena kebenaran. Ulang lagi tadi ayat berapanya? 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Yang dimaksud siapa? Apa? Tauratnya. Sekarang kalau kita bilang ini Taurat diolok-olok, saudara, itu mereka itu nggak kurang bergaul katanya. Mereka hidup namanya zaman batu. Loh ini diolok-olok loh, saudara. Kalau kita bicara Taurat ini, orang tutup telinganya. Tutup telinga rapat-rapat, saudara. Kalau sudah seperti itu, ya tunggu waktu aja. Ya. Berbahagialah kalau dianiaya karena kebenaran itu, mempertahankan kebenaran itu ada harganya loh, saudara. Ya. Ada harganya nggak? Kalau orang mempertahankan kebenaran itu ada harganya nggak? Harganya kira-kira apa? Diolok-olok. Kalau dulu dianiaya, dibunuh loh, saudara. Jadi orang mempertahankan kebenaran itu tidak gampang. Tidak gampang loh, saudara. Taruhan nyawa aja. Taruhan nyawa loh. Mempertahankan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Ya, adalah mantra Taurat. Kalau engkau mengikuti namanya hukumnya Tuhan, maka engkau jadi orang benar katanya. Namanya Ulangan 6 ayatnya 25. Ya. Kalau engkau melakukan hukumnya Tuhan, pasti engkau orang benar. Ya. Ini bukan saya, ini perkataannya Tuhan sendiri, saudara. Ya. Jangan kau gentar, jangan engkau takut, karena kebenaran. Mungkin dicaci maki, mereka diolok-olok. Mereka itu coba lihat itu yang khotbah-khotbah katanya itu Taurat itu dia kembali namanya zaman batu. Coba. Maka suatu saat nanti, ya, pasti nanti kena batu itu, kena batunya, kan gitu aja. Jadi batu kalau mau tahu namanya keras. Makanya saya ini kan namanya Tarawatu. Siapa yang tahu namanya Tarawatu? Ya. Jadi batu yang keras. Jadi namaku itu namanya batu yang keras. Namanya juga Tarawatu nama. Ya. Makanya saya mengatakan bukan nama aja, nyali juga seperti itu loh, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan bukan jenggotnya saja yang panjang, nyalinya juga iya, termasuk yang namanya. Ini coba. Ya. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Saya tidak membatu lagi hatiku. Saya sangat mencintai namanya hukumnya tuh. Saking saya cintai namanya hukum Tuhan, makanya dia jamin kesehatan sampai saat ini. Makanya setiap Sabat itu, makanya saya mengatakan hari yang diberkati, karena setiap Sabat itu kita terima namanya berkat. Tadi kan sudah dibaca namanya Yesaya 58 ayatnya 13-14. Kalau engkau jadikan Sabat hari kesenangan, hari kenikmatan, makanya pasti engkau senang-senang, pasti bergembira. Kalau orang gembira itu pasti sehat. Kan begitu saja, ya. Luka 11 ayat 7-28 mengatakan, ya, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau. Apa perkataannya itu? Perhatikan ayat 28. Baca. Ketika Yeshua masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi ia berkata, yang berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Coba, saudara. Katanya di mimbar disuruh Ya ampun, saya bilang ini benar-benar ya, dokter-dokter benar-benar luar biasa jahat betul ini, mengajari orang gitu loh. Ya, terang-terangan loh, saudara. Ya, terang-terangan loh, tuh di mimbar tuh menggeret orang sekian banyak itu, coba kan. Ya, dia bilang berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, yang menyusui, tapi yang berbahagia itu akan apa? Yang mencintai namanya hukumnya Tuhan, yang mencintai akan Taurat, itu yang berbahagia, Bu, katanya. Coba, ya. Dia mengatakan tadi dia terkagum-kagum, berbahagialah yang ibu yang melahirkan engkau, berbahagia ibu yang menyusui engkau. Kenapa sampai kagum-kagum seperti itu? Luar biasa ini manusia. Coba kan orang mati dibangkitkan, orang
buta dari lahir sudah melihat. Coba si ibu siapa yang melahirkan ini kata. Tapi dia mengatakan yang berbahagia itu yang namanya mengamalkan, namanya hukumnya tuh yang memelihara katanya. Coba. Berbahagialah orang yang memelihara namanya hukumnya Tuhan. Tapi di mimbar katanya suruh buang. Coba saudara. Dia bilang tadi berbahagialah orang yang memelihara hukumku ini, Tauratku ini. Terus dari mimbar katanya dengan pongannya tadi orang fasik ini itu tidak berlaku lagi. Sudah dibuang namanya. Nah kalau sudah dibuang akhirnya apa? Ya kalau langsung lu mati aja gitu kan, aman lah kan gitu. Tapi kalau lu mati pelan, gitu, udah begini jalan aja udah begini gitu. Terus mulutnya menyong lagi begini, aduh, sedih banget melihatnya itu. Loh bukan saya loh, ini kitab suci yang menulis loh saudara. Ada namanya berkat dan ada namanya kutuk, ya toh? Coba kan? Tidak sesuai nama tertulis katanya, tidak sesuai sekolah. Wah nanti penyakit ini dan itu dan itu dan itu. Coba ulang lagi, ya? Tidak sesuai namanya tertulis. Ya, coba Yesaya 24, 58 sama 61. Kok Yesaya ulangan 28 ayat 58 sampai 61 yang keras banget supaya itu pendengar menyatat ini. Ya. Coba yang keras. 58 sampai 61, ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dasar ini yakni Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lebih lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Micraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Bermacam-macam penyakit yang tidak, tapi di mimbar katanya suruh buang. Itu Tauratnya sudah dibuang aja, nggak usah dipakai lagi. Itu sahabat-sahabatnya buang aja, hari Sabat itu buang, nggak berguna. Ganti saja hari yang lain. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya? Coba kan akhirnya apa kan? Mau melangkah satu ubin saja pun setengah mati loh saudara. Itu ajarannya. Dia bilang tidak sesuai nama tertulis. Tadi kan bilang yang berbahagia orang yang memelihara. Kan bilang tadi ya yang Luka tadi yang memelihara lah, yang memelihara Taurat itu yang berbahagia kata. Orang berbahagia itu kan bukan ke penyakit. Orang berbahagia karena dia sehat kan, gitu. Jadi sehat itu sangat mahal saudara. Orang sehat itu mau makan apa saja pasti senang. Kalau orang sakit hanya bisa makan bubur saudara, disuapin lagi. Coba kan, udah tangan nggak bisa bergerak, disuapin lagi. Coba, enak di situ, kencing di tempat tidur, berak di tempat tidur. Makanya saya udah bilang sama keluarga saya ini kalau saya seperti itu racunin sekaligus aja biar mati gitu aja deh. Ya daripada sengsara. Kenapa sengsara tadi? Karena tidak mau lagi namanya hukumnya tuh Tuhan. Tidak mau buang katanya. Ingat? Coba kan? Jadi orang bergembira itu gembira yang asli atau gembira yang semu. Makanya kalau bergembira itu kan orang-orang kaya biasanya kan apa? Karena dia banyak uangnya kan gitu kan. Makanya ada orang kaya katanya di Luka 12 15:21. Ini ada orang kaya ini katanya, gue taruh di mana lagi nih supaya ini aku bersenang-senang katanya. Coba kan, coba Luka 12 ayatnya 15-21. Luka 12. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Nah loh. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan kepadanya, hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Itu renungkan loh saudara, ya. Itulah namanya yang ditawarkan hal-hal yang dunia saudara, ya toh? Coba saudara, itu untuk apa ini lo kumpul-kumpulkan? Toh juga pun pada waktu lo mati kan tidak dibawa juga kan ditinggalkan juga. Makanya saya mengatakan saya ini kan berhubung tadi orang kaya. Nah saya ini kan keturunan raja. Nenek saya kan Raja Ubungailu. Raja Ubungailu itu kan kaya raya, mungkin terkaya lah di daerah Dusit sana dulu di kan saya di Loli. Di Waikabubak itu, ya. Pusat kotanya dulu kan di Waikabubak, Sumba Barat itu. Jadi nenek saya zaman Belanda namanya Raja Embungan itu kan kaya raya betul, kaya deh, nggak bisa dihitung lagi deh. Itu kerbaunya kan nggak mungkin masuk kandang, itu kan tinggal saja di padang-padang itu kan, makan rumput sendiri dan lain sebagainya. Pertama itu kan tidak ada berani kan ngutak-ngutikan hewannya, dia kan ditakutin orang ini kan. Orang ganas ini Raja Embungan ini kan. Tapi kan berjalanlah waktu. Kan habis itu, ya, ditinggalkan juga enggak, ya, no? Pada waktu dia mati namanya Raja Bungadu nenek saya ini kan bapakku kan ini masih kecil, nah tahu sendiri namanya nenek perempuan ini kan orang kaya juga di sana, kembalilah ke sana itu ke kampungnya dia, tinggalkan saja itu ya nggak ada ngurus kan, bapak kan masih kecil tidak ada mengurus, adapun keluarga juga pun tidak urus kan begitu kan, jadi orang semaunya saja lah sampai namanya hewan punah kan tidak ditinggalkan untuk anak-anak kan begitu ya gitu kan, coba kan kalau dia masih besar bapak dulu mungkin masih ada, tapi kan tidak ada lagi yang melihat, akhirnya apa sia-sia dong, akhirnya apa begitu saja langsung punah itu lenyap lagi ya. Jadi kalaupun ada kaya lagi itu dari bapakku tuh ya itu tadi bapakku lagi piara lagi lah ya, piara lagi hewan dan lainnya banyak lagi hewannya, tapi akhirnya juga pun ya, bapakku meninggal juga habis juga kan begitu kan. Begitu juga lah sekarang orang pengusaha dan lain sebagainya kan gitu kan. Tidak diurus yang benar kan akhirnya lama-lama kan habis juga. Contoh namanya Raja Dawid ini. Raja Dawid kan kaya betul-betul. Salomo kan kaya ya. Bangun namanya Bait Suci ini kan dari emas. Tapi sekarang mana? Ya. Kan tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kebenarannya. Kenapa sampai Bait Suci ini belum dibangun sampai saat ini kan gitu, berarti ada yang salah kan begitu kan ya. Yang kita baca tadi ini orang-orang kaya ini ya. Coba kan kalau kau tidak kaya dalam memberi dan lain sebagainya dicabut nyawamu kan gitu kan, itu beda yang ditawarkan oleh namanya Tuhan. Nah, yang kita baca tadi orang mau senang itu karena ada kekayaannya ya. Sudah banyak makan, nggak ada kurang, apalagi makan daging deh, ya. Mungkin sekilo lagi pun sekali makan mungkin kurang lah, kan gitu. Benar loh kan di Sumba dulu, sekilo kadang-kadang kurang loh saudara ya. Benar loh, sekilo loh kurang loh makan. Karena makan daging tiap hari lah kita ini makan daging ini. Orang Sumba tuh benar-benar deh dulu ya. Sekarang sudah punah hewan-hewan sana, punah juga gitu kan. Ya. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan berbeda. Kalau kita baca namanya terakhir ini Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, itulah benar-benar yang diberikan Tuhan, beda yang diberikan oleh dunia. Baca yang keras, kencang. Yohanes atau Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba kan, gue tinggalkan damai sejahtera ini, beda yang diberikan oleh dunia saudara. Jadi dia tinggalkan damai sejahtera. Kalau benar-benar engkau ikuti, makanya mengatakan ini perlu sekali saudara merenungkan merenung. Itu Matius 5 ayat 17 sampai 20.
benar-benar harus tertukik dalam hati. Ya, kalau tertukik dalam hatimu itu, yang dia pesankan itu, aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1.1. Kalau tertukik dalam hati, maka dia akan menjamin. Ya, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Amin gak ya? Tidak akan hilang. Kalau engkau memahami betul-betul perkataan Tuhan tadi ini, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat itu, tapi saya menggenapi katanya. Ya, ini kalau benar-benar tertukik dalam hati, terus kau cintai betul-betul namanya hari Sabat ini. Nah, setiap Sabat itu kau ingat, ya, bahwa tiap hari Sabat itu saya terima akan berkat-berkat Tuhan. Itu tidak pernah melalai akan perkataannya. Jadi Tuhan itu tidak pernah melalai perkataannya. Ya, jadi setiap Sabat, siapapun orang, ya, yang menguduskan Sabat itu, makanya berkat-berkat akan yakin betul-betul itu akan turun. Berkat itu apa? Ya, damai sejahtera. Kalau sudah ada damai sejahtera, pasti ada namanya kesehatan. Amin gak ya? Itu yang dia janjikan. Ya, makanya pada sudah selesai namanya menciptakan pertama, 2, 3, 6 sampai hari ke-7 itu, makanya dia berhenti untuk namanya memberkati hari yang ke-7. Inilah yang disimpankan sampai sekarang ini. Mereka menipu orang, ya, bahwa itu tidak benar. Yang benar itu hari pertama atau minggu. Coba saudara, akhirnya apa? Banyak nggak orang yang ikut-ikut begitu? Ya, padahal jelas tadi kan hari Sabat itu, kalau engkau jadikan Sabat itu hari kenikmatan, hari maka engkau akan bersenang-senang sampai lamanya. Kata Yesaya 58 ayatnya 13 sampai 14 kan? Coba ulang lagi sekali itu penutup dengan tadi yang dia bilang damai sejahtera tadi. Kutinggalkan damai sejahtera katanya. Ya, makanya saya mengatakan tadi, saya bukan meniadakan hukum Tuhan, Taurat 1.1. Tapi Sabat ini sangat jelas itu, ini akan terus ada bagi orang-orang yang menghargai Sabat. Coba diulang lagi yang keras lagi. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakan. Kalau orang benar-benar ini, orang tidak keras hatinya, orang tidak kepala batu, saudara ya, makanya besok dia akan berpikir ulang lagi, ini benar nggak hari ibadah ini? Ini hari ketentuan Tuhan atau bukan, kan begitu saudara ya? Jadi hari Sabat itu sangat penting, karena setiap Sabat itu akan turun berkat. Siapa saja yang menguduskan pasti dia akan senang-senang saudara ya. Orang senang itu pasti orang sehat ya. Beda yang orang sakit. Coba kan, orang sakit mau senang bagaimana ya? Tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, makan susah ya. Tidak mungkin akan senang ya. Amin kan ya? Marilah kita renungkan lagi, mencatat tadi itu. Sesudah ibadah ini kau baca ulang lagi, engkau renungkan lagi ya, dan engkau harus lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin gak? Haleluya.